Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Nova Amelia dari kelas 11 KJJ 2 nomor presensi 26. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks yang kita pelajari di kelas 11 ini ya. Nah, di sini apa aja sih yang akan saya bahas? Di sini saya akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan matriks dan pernahkah kamu menggunakan matriks ataupun prinsip-prinsip matriks dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam prinsip yang lebih besar? Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan membahas dulu tentang konsep matriks itu sendiri. Nah, pengertian dari matriks itu umumnya, matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom. Secara umumnya, matriks itu ditulis dengan menggunakan kurung siku dan dengan elemen ataupun yang disebut dengan elemen matriks. Nah, dari contoh ini, elemen matriks itu 1, 3, 7, 2, 4, 3 dan biasanya menggunakan kurung siku. Matriks itu juga mempunyai ordo. Ordo itu ditentukan oleh jumlah baris dan juga kolom dan juga dinyatakan sebagai matriks berordo. Nah, kalau di contoh ini itu di ordonya ditentukan dengan M kali N. M itu mewakili baris dan N itu mewakili kolom. Dan kita tahu di sini itu matriksnya ordonya itu 2 kali 3. Selanjutnya, matriks itu mempunyai banyak jenis ya, nggak cuma matriks pada umumnya yaitu persegi panjang ataupun cuma persegi. Matriks itu ada matriks baris yang berbentuknya hanya satu baris ini aja, terus juga matriks kolom yang berbentuk kolom, matriks persegi yang kita tahu biasanya matriks persegi, matriks tegak dan matriks datar. Selanjutnya juga ada matriks segitiga, matriks yang elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, seperti ini. Matriks identitas yaitu matriks diagonal dengan elemen pada diagonal utama bernilai 1. Jadi matriks identitas ini diagonalnya itu cuma 1, hanya 1 angkanya, dan yang lainnya itu 0. Dan matriks diagonal itu sendiri hanya elemen pada diagonal utama yang bukan 0. Jadi selain diagonal itu 0 dan diagonal itu ada nilainya. Dan juga matriks 0 pastinya ini 0 semua elemennya bernilai 0. Selanjutnya itu matriks simetris dan juga matriks transpos. Matriks simetris adalah matriks persegi dengan elemen yang simetris terhadap diagonal utama, dan juga matriks transpos, matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dari suatu matriks. Di contoh ini, matriks 1, 4, 3, 2, 7, 5 ditukar barisnya atau bertranspos menjadi 1, 2, 4, 7, 3, dan 5. Nah, matriks itu sendiri itu juga kadang mempunyai kesamaan. Definisi dari kesamaan matriks itu sendiri, apabila matriks A dan B dinyatakan sama jika mempunyai dua prinsip ini. Yang pertama, memiliki ordo yang sama, dan juga elemen yang terletak pada matriks A atau B itu bernilai sama. Di contoh soal ini, aku memberi satu contoh soal tentang kesamaan matriks. Diberikan matriks A 2468, matriks B 2468. Nah, dari soal ini kita dapat mengidentifikasi bahwa matriks A dan B itu sama. Tapi kenapa? Kok bisa matriks A dan B itu sama? Karena, ya betul jawabannya, karena kedua matriks memiliki elemen yang sama, yaitu 2468 dan juga ordo yang sama, 2 dikali 2. Nah, selanjutnya ada juga contoh soal yang lain, yaitu tentang penjumlahan matriks ataupun operasi matriks ya. Di sini diberikan matriks A 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8. Nah, teman-teman, aku memberikan contoh soal di sini supaya kita bisa langsung mempraktekkan prinsip-prinsip dari matriks itu sendiri. Jadi, menjumlahkan matriks itu tuh dijumlahkan dengan letak baris dan kolom yang sama. Jadi di sini kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 itu sama dengan letak angka 1 di matriks A itu sama dengan letak angka 5 di matriks B. Nah, di situ kita tambahkan 1 ditambah 5 sama dengan 6.
dan juga angka-angka selanjutnya dijumlahkan di letak yang sama. 2 ditambah 6 sama dengan 8, 3 ditambah 7 sama dengan 10, dan 4 ditambah 8 sama dengan 12. Di sini kita dapat ketahui bahwa jawabannya adalah A, 6, 8, 10, dan 12. Di sini juga ada pertanyaan selanjutnya supaya kita bisa langsung mempelajari dan mempraktekkan matriks-matriks. Manakah dari jenis-jenis matriks berikut ini yang memiliki elemen pada diagonal utama saja dan elemen lain bernilai 0? Nah, kan tadi aku udah menjelaskan tentang jenis-jenis matriks sendiri. Jadi jawabannya apa? Ya, betul, jawabannya D, matriks diagonal. Ya, karena cuman hanya diagonalnya saja yang ada nilainya, selain itu 0 semua ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi kelas 11 yang sesungguhnya, yaitu determinan matriks, dan juga nanti kita akan membahas inverse matriks. Determinan matriks umumnya adalah sebuah nilai khusus yang dapat dihitung dari matriks persegi, ataupun juga matriks-matriks seperti ordo-ordo lainnya seperti 3x3 ataupun dari ordo-ordo lainnya. Nah, juga berguna dengan kita mengetahui determinan matriks ini berguna dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Matriks di sini aku ada rumus utama atau mungkin prinsip utama yang dapat kita gunakan dalam menjawab soal-soal determinan matriks. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinannya A sama dengan A dikali B dikurangi B dikali C. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Nah, dari contoh soal ini kita dapat ketahui bahwa matriks A adalah 3, 5, 2, 7, maka determinannya dengan menggunakan rumus yang tadi berarti sama dengan 3 dikali 7 dikurangi 5 dikali 2 sama dengan 21 dikurangi 10 sama dengan 11. Itu adalah determinannya. Nah, tadi aku kan sudah singgung kalau misalnya kita membahas inverse matrix juga di kelas 11. Nah, di sini pada umumnya pengertian dari inverse matrix sendiri adalah matriks apabila dilakukan dengan matriks A adalah matriks yang apabila dikalikan dengan A, hasilnya adalah matriks identitas. Hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki matriks. Jadi, inverse matriks itu determinannya harus lebih dari 0. Jadi kita langsung ke contoh soal saja supaya bisa cepat paham ya. Rumus inverse matriks A berordo 2x2. Nah, teman-teman, di sini aku hanya pakai rumus matriks yang umumnya aja. Sebenarnya masih banyak banget rumus inverse matriks yang dapat kita pelajari ya. Gak cuma dari ini. Di sini matriks A sama dengan AB kali A, B, C, D, maka inverse-nya 1 per AD dikurangi B dikali C dikali inverse D min B min C. Nah, terus gimana tuh aplikasinya? Nah, ini aku ada contoh soalnya supaya kita bisa lebih paham. Tentukan inverse matriks A 4, 7, 2, 6. Maka inverse-nya sama dengan 1 per 4 dikali 6 dikurangi 7 dikali 2. Dapat polanya. Kemudian dikali dengan inverse matriks 6 min 7 min 2 dan juga 4. Hasilnya 1 per 24 dikurangi 14 dikali 6 min 7 min 2 4. Hasilnya sama dengan 1 per 10 dikali 6 min 7 min 2 dan 4. Jadi inverse matriks A di sini adalah 0,6 min 0,7 min 0,2 dan juga 0,4. Nah, itu dia rumus salah satu inverse matriks yang dapat kita gunakan di soal-soal matriks. Terakhir, penerapan dari determinan dan matriks itu sendiri digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan juga digunakan dalam kriptografi dan enskripsi data yang untuk teknologi pastinya, dan juga berperan dalam pemrosesan gambar dan grafis komputer. Jadi teman-teman, inverse matriks ini ataupun determinan matriks ini ataupun materi matriks ini itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita ataupun untuk pekerjaan kita nantinya. Cukup itu saja penjelasan materi matriks dari aku. Terima kasih.